Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas indikator asam basa. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini untuk gambar yang atas merupakan trayek pH beberapa zat makanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang pH-nya kecil sampai yang memiliki pH yang tinggi atau yang bersifat asam sampai yang bersifat basa. Nah, untuk contoh-contoh indikator di sini ada yang namanya lakmus, di sini ada pH meter. Di sini ada bahan-bahan alam ya. Nah, dari sini semua bagaimana sih cara penggunaannya? Manakah yang lebih akurat dari beberapa indikator tersebut? Indikator asam basa merupakan suatu zat yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam setiap larutan asam, basa, dan garam. Nah, di sini ada dua. Ada indikator asam basa buatan dan indikator asam basa alami. Untuk indikator buatan itu dapat berupa kertas lakmus, pH meter, indikator universal, dan larutan indikator. Untuk indikator alami itu dapat berupa dari bahan-bahan alam dengan syarat dia dapat berubah warna jika dilarutkan dalam larutan asam, basa, atau netral. Nah, untuk indikator asam basa buatan yang pertama, kita ada kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini adalah indikator yang paling sering digunakan. Karena apa? Karena dia efisien dan praktis, dan harganya juga murah. Nah, ada dua macam untuk kertas lakmus. Yang pertama ada kertas lakmus merah, dan yang kedua ada kertas lakmus biru. Dari pengujian kertas lakmus, nah untuk asam, kertas lakmus merah akan tetap merah dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Untuk basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi biru. Untuk larutan netral, tidak mengalami perubahan pada kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Nah, untuk indikator asam basa buatan yang kedua, di sini ada indikator universal. Ini juga dari kertas ya. Ini ada skalanya. Untuk pH itu antara 1 sampai dengan 14. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya, kita tinggal mencelupkan kertas indikator universal pada larutan, kemudian dibandingkan dengan warna standar. Untuk indikator asam basa buatan yang ketiga ada pH meter. Nah, pH meter ini sangat cepat dan akurat karena ini merupakan alat yang mempunyai elektroda, kemudian dicelupkan ke dalam larutan asam dan basa, kemudian akan muncul nilai pH-nya ya langsung tertera di layar. Larutan indikator merupakan indikator asam basa buatan. Ini berupa larutan ya, sebagai contoh ada PP, ada metil merah, ada metil jingga, dan bromtimol biru atau BTB. Indikator-indikator ini memiliki trayek pH tertentu dengan perubahan warna yang berbeda. Kita dapat menganalisis suatu limbah dengan menggunakan beberapa indikator ini dan bisa digunakan untuk titrasi asam basa. Nah, kita dapat menghitung atau menentukan pH dari suatu limbah menggunakan trayek pH indikator asam basa menggunakan larutan indikator tertentu. Nah, sebagai contoh, kita lihat pada video berikut ini. 2 buah air limbah diuji kadar pH-nya dengan beberapa indikator asam basa. Nah, data yang didapat adalah sebagai limbahnya ini limbahnya ada 2, ada limbah X sama limbah Y. Ada di sini indikatornya bromitol biru, fenolphthalein, metil merah, metil jingga, trayek pH sama trayek warna. Di sini dapat kita lihat warna limbahnya X sama Y. Nah, perkiraan pH dari limbah X dan Y tersebut berturut-turut adalah, jadi yang kita harus cari satu-satu dulu. Untuk limbah X, berarti X dulu ya. Sekarang kita cek berdasarkan percobaan dengan BB bromitol biru, dia akan menghasilkan warna biru. Sekarang kita cek trayek pH-nya 6 sampai 7,6. Nah, di situ warna pH-nya akan kuning sampai biru. Sedangkan dia hasilnya biru. Hasilnya biru berarti dia 7,6. Ya, karena kalau 6 itu kuning. 6 itu kuning. Berarti kita bikin dulu garisnya. Di sini misalnya adalah tengah-tengah adalah 7 deh. Sini ya, di sininya 7.
kita bikin aja, karena di sini 7,6 berarti sini kita bikin 7,6. Karena warnanya biru ya, berarti dia lebih dari 7,6, berarti 7,6 ke kanan. Kenapa? Karena lebih dari, gambarnya ke sana gitu, 7,6. Kalau mau digambar gini, ntar dia gini. Kenapa? Karena dia ke arah kanan dari 7,6. Oke, di sini lebih besar dari 7,6 gitu ya. Karena dia ambilnya yang kanan yang 7,6. Kalau nanti dia 6 berarti ambilnya yang kiri ya. Terus setelah itu dicek dengan panel petalin, warnanya akan merah. Merah berarti merah itu kanan juga, merah. Kita ambil yang ini tak berwarna 8,2, yang merah itu 10, berarti ambil yang 10 karena hasilnya merah. Berarti kita kira-kira 10 di sini deh, 10. Karena di sini kanan berarti kita lebih besar kanan lagi arahnya. Nah, di sini kita ambil warna hijau. Berarti gini gambarnya. Nah, gitu ya. Sekarang menggunakan atau metil merah, dia warnanya akan kuning di sini. Ya, kuning berarti 4,2 itu merah, 6,3 kuning. Nah, 4,2-nya ini merah, tapi dia hasilnya kuning. Kuning berarti kita ambilnya 6,3. Nah, 6,3 berarti di sini lagi. 6,3 karena dia kuning berarti kan arahnya ke kanan. Kalau di 4,2 arahnya ke kiri. Ya, 6,3 ini kita ambil sini ya, X. Oke, gini kanan juga kita warnain sama kuning deh, nih kena arsir. Nah, lalu yang terakhir dengan metil jingga, dia warnanya akan kuning. Kuning berarti ini ambil yang kuning, berarti di sini kalau merah 3,2, kalau kuning 4,4, ambil yang 4,4 di sini lagi ya, 4,4. Dia akan warnanya akan kuning, berarti dia ke kanan juga, berarti dia ke kanan arahnya ya, ini ya. Oke, gini. Nah, di sini kita pakai warna ini deh, ini ya, kena. Oke, nah itu ya. Sekarang kita cek. Jadi untuk X itu yang mana? Ya, X itu yang kena semua warna. Di sini kena warna pink, warna hijau, warna kuning, warna coklat. Berarti yang kena semua adalah yang ini enggak kena, ini cuma kena 2, ini kenanya bukan, ini hijau, yang 10 berarti. Nah, ini kenapa? Karena 10 kena warna semua ya, kena semua warna. Jadi pH X itu pH-nya ini karena ke kanan berarti dia lebih besar sama dengan 10 gitu. Untuk pH X lebih besar sama dengan 10 karena warna kena semuanya adalah di saat dia 10 ya gitu. Sekarang gimana dengan yang Y? Berarti kita bikin yang Y di bawah sini. Y dia warnanya akan memberikan warna kuning, berarti kuning itu 7,6. Kita bikin dulu garisnya sini ya. Oke deh, misalnya ini kira-kira di sini 7,6. Berarti ke kanan lagi. Kenapa? Karena ambilnya yang kanan, arahnya juga ke kanan, warnanya akan kuning, berarti salah. Kalau kuning, sorry, ini kuning warnanya, dia akan warna kuning, berarti yang ini berarti dia akan 6. Nah, ini salah nih, berarti bukan 7,6. Ntar dulu, jadi di sini adalah 6. Arahnya bukan ke kanan karena dia ambilnya yang 6, kuning 6, berarti arahnya ke kiri. Ini salah, sebentar. Jadi 6 itu arahnya ke kiri ya, gitu. Karena yang diambil yang ini ya. Jadi diambil kiri, arahnya ke kiri. Gitu cara mudahnya. Berarti kita beli warna yang coklat dulu deh ya. Ini warnanya coklat. Oke, 6. Ya, 6. Oke, terus selanjutnya dengan yang kedua, dia tak berwarna. Tak berwarna di sini adalah 8,2. Berarti 8,2 sekitar di sini deh, kira-kira aja ya. 8,2 karena diambilnya yang kiri, berarti arahnya juga ke kiri. Gini nih. Nah, ini arahnya ke sini. 8,2 kita lambangin sama kuning misalnya. Kuning berarti ini kena lagi. Oke, 8,2. Oke, situ.
Yang ketiga, percobaan ketiga warnanya jingga. Berarti jingga di sini merah. Merah sama kuning kalau dicampur akhirnya jingga. Jadi di antara merah dan kuning. Berarti 4,2 sampai 6,3 yang kita ambil. Berarti 4,2 sekitar sini sama di sini 6,3 sekitar sini ya, 6,3. Jadi kita ambilnya gini. Karena warnanya jingga, campuran antara merah dengan kuning. Jadi kita campur di sini gitu, di antara jadinya kotaknya ya, gitu ya. Sekarang kita mau yang terakhir adalah warnanya kuning. Terakhir warnanya kuning, berarti di sini kuning. Di sini yang kuning itu adalah 4,4. Berarti 4,4 di sini. 4,4 kita ambil tarik garis. Karena dia kuning, berarti ambilnya yang kanan, berarti dia ke kanan. Nah, gini, kita warnain sama warna hijau seperti gini ya, kita warnain sama warna hijau. Oke, sekarang kita cek dari situ. Setelah itu kita mau nyari batasnya yang ternyata yang kena semua warna. Di sini ada 4,4 kena semua warna, dengan hijaunya kena, kuning kena, coklat kena, pink kena. Berarti sama 6, 4,4 sampai 6, karena 6,3 itu yang coklat gak kena. Jadi pH untuk Y yaitu pH-nya berarti pH antara lebih besar dari 4,4 sampai dia 6. Kenapa? 6 itu kena semua. Gitu, yang kena semua warna ya. Jadi 4,4, karena kalau 4,2 belum kena nih warnanya semua. Jadi 4,4 sampai 6. Jadi X-nya itu pH-nya lebih besar dari 10, kita cari X pH-nya lebih besar dari 10, dan Y-nya 4,4 sampai 6. 4,4 sampai 6. Berarti yang A jawabannya. Gitu ya. Indikator asam basa yang kedua, ada indikator asam basa alami. Syarat indikator alami untuk suatu tanaman dapat dijadikan sebagai indikator alami adalah terjadinya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan pada larutan asam ataupun basa. Nah, untuk sebagai contoh beberapa indikator asam basa alami itu sebagai gambar berikut ya. Ada kol ungu, ada kembang sepatu, ada wortel, ada bunga mawar. Nah, untuk hasil pengujian indikator alami tertera pada tabel. Nah, di sini dapat dilihat air jeruk nipis itu dimisalkan sebagai asam, kemudian air sabun sebagai basa. Nah, dapat dilihat perubahan warna yang berbeda-beda ketika suatu ekstrak bahan alam dicampurkan ke dalam suatu larutan asam, basa, ataupun garam. Demikian penjelasan untuk materi indikator asam basa. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.